Selamat datang saudara, silakan duduk saudara. Selamat datang di Gereja Every Nation Jakarta. Nah, saudara, kita tahu bahwa gereja ini ada untuk menghormati Allah dan juga untuk menjadikan murid. Oleh karena itu, kita akan menyaksikan, sebelum saya lanjut dengan firman, kita akan menyaksikan video berikut ini dari Departemen Discipleship. Silakan. Gereja Every Nation Jakarta adalah gereja yang dipanggil untuk menghormati Tuhan dan menjadikan murid. Sebagai upaya untuk menjalankan panggilan tersebut, mari kita lihat bersama-sama Discipleship Report Gereja Every Nation Kuningan, Jakarta. Setelah kami bergabung dalam satu live group, di mana setiap pertemuan itu kami selalu membagikan kabar sukacita dan kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi kita tuh punya hati selalu juga membagikan kebaikan Tuhan, mengabarkan sukacita kepada teman-teman kita yang lain, dan juga bisa mengajak mereka bergabung dalam live group sehingga mereka juga bisa merasakan apa yang kami rasakan dan mereka juga punya impartasi untuk membagikan kepada teman-teman yang lain. Menjadi life group leader sebenarnya bukan suatu tanggung jawab atau seperti dipaksa ya. Saya merasa bahwa kalaupun kami berada di 3 dekade pernikahan kami ini, ada orang yang sebelumnya membayar harga untuk membangun kehidupan kami. Dan kalaupun kami berada di tempat ini dan bisa melayani, karena ada orang juga yang sudah memberi diri bahkan membangun hidup kami. Pertama itu yang saya rasakan. Kedua, bagaimana itu menjadi ekspresi saya mengasihi Tuhan melalui kehidupan kami berdua untuk bisa mengambil tanggung jawab sebagai life group leader. Ya, saya bisa diubahkan, saya bisa dituntut untuk menjadi lebih sabar, tidak pemarah, jauhkan dari dendam sama siapapun. Dan saya bisa dibaptis. Karena sebelum saya ikut Victory Weekend itu, saya selama setahun kabur-kaburan, tidak pernah gereja. Tapi ketika saya ingin diubahkan, Tuhan bisa memakai dengan cara apapun. Kebetulan kantor saya di atas lantai 9, saya tahu pas waktu mau turun makan siang, ini ada gereja, saya selalu menghindar dan kabur-kaburan. Selama 3 bulan saya kabur-kaburan terus, akhirnya Tuhan tarik kembali saya lagi untuk ikut dia seperti domba yang hilang ya. Akhirnya melalui Victory Weekend saya bisa diubahkan sampai sekarang, puji Tuhan. Seperti firman Tuhan di dalam 2 Timotius 2 ayat 2 berkata, "Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain." Terlepas dari program-program yang sudah dijalankan, tujuan utamanya adalah untuk menanamkan hati discipleship ke dalam kita semua sebagai satu gereja. Untuk membuat discipleship menjadi bagian dari hidup kita, menjadi bagian dari rutinitas kita, agar berita keselamatan bisa disebarkan dan nama Tuhan selalu dipermuliakan. Jadi bersama-sama, mari kita honor God and make disciples. Yes. Oleh karena itu, saya mau mengingatkan kita semuanya untuk mari kita sama-sama ikut serta terlibat di dalam proses pemuritan yang ada di gereja ini. Dan saudara bisa ikut di dalam live group. Dan juga saudara mungkin kalau saudara belum mengikuti Victory Weekend, saudara juga bisa tanya. Dan juga saudara bisa bertanya bagaimana saudara bisa juga ikut di dalam Victory Weekend yang akan diadakan di bulan Agustus ini saudara. Mari saudara kita terus menjadi gereja yang menjadikan murid melalui discipleship ini saudara. Dan adik-adik Heritage silakan menuju kelas yang telah disediakan. Dan saudara sebelum saya mulai mungkin bisa lihat satu orang yang di kiri atau kanan saudara, silakan pilih saudara. Dan katakan saya senang kamu ada di sini hari ini. Berarti yang saudara nggak pilih saudara nggak senang, itu bercanda. Oke. Ini rusuh banget sebelah sini nih. Oke. Tema hari ini, tema kita hari ini adalah tentang doubt your doubt. Ragukanlah keraguanmu gitu.
Biasanya kita malah yakin dengan keraguan kita malah lebih percaya dengan keraguan kita, dan kita malah nggak percaya dengan apa yang benar. Atau kita malah nggak percaya kepada Tuhan, tapi malah kita malah lebih percaya kepada keraguan kita. Oleh karena itu melalui firman ini, mari kita belajar untuk ragukanlah keraguan kita. Saya mau mulai dengan satu cerita tentang seorang tentara Jepang bernama Hiro Onoda. Hiro Onoda ini tahun 1944 dikirim oleh pemerintah Jepang untuk pergi ke Filipina. Ditugaskan di Pulau Lubang, Filipina. Dan dia di situ untuk mengumpulkan intelijensi tentang Amerika Serikat dan juga untuk mempertahankan area tersebut. Dia bersama dengan pasukannya. Nah, lalu kemudian seperti kita tahu bahwa seorang Jepang ini selalu taat dengan komandannya. Jadi kalau nggak ada perintah untuk menyerah, nggak akan nyerah dia. Dan kita tahu 1945 Agustus Jepang menyerah dan Jepang kalah di dalam Perang Dunia. Dan ketika ini terjadi, Letnan Hiro Onoda ini nggak pernah dapat berita, saudara. Jadi komunikasinya dengan pemerintah Jepang terputus. Pelan-pelan terhenti dan akhirnya terputus, dan dia nggak pernah tahu apa yang terjadi. Dan instruksi selanjutnya seperti apa. Jadi dia tetap bertahan dengan instruksi yang sebelumnya, tetap berperang. Dia tetap berperang. Dan akhirnya dia tetap berperang. 1945 kemudian kita tahu Perang Dunia berakhir. Dan 29 tahun setelah Perang Dunia berakhir, Letnan Hiro Onoda ini masih tetap berperang. Dia pikir perang belum selesai. Karena dia nggak pernah dapat kabar dari komandannya bahwa perang sudah selesai. Dia dapat selebaran, terus udah gitu orang-orang Amerika mengatakan, Jepang udah dikalahkan, Jepang udah dikalahkan. Dia nggak percaya dengan perkataan orang-orang Amerika itu karena dia merasa ini trik propaganda musuh untuk memancing dia keluar supaya dia menyerah, katanya gitu loh. Dia nggak percaya itu. Kemudian penduduk Filipina, angkatan darat Filipina menghampiri mereka, malah diperangin, saudara. Jadi sangat meresahkan. Orang udah pada berdamai, dia masih perang sendirian. Itu yang terjadi. Sampai akhirnya 29 tahun kemudian, saudara, dunia udah damai, dia masih belum damai. 29 tahun kemudian, pada bulan Maret 1974, akhirnya Jepang mengirimkan bekas komandan daripada Hiro Onoda ini, bernama Yoshimi Taniguchi. Dan komandannya ini udah bukan tentara, komandannya udah jadi tukang jual buku. Tapi diangkat lagi untuk jadi tentara, pergi ke Filipina, ke Pulau Lubang, ketemu sama Hiro, bilang sama Hiro, kamu selesai bertugas. Komandannya datang ke Filipina, menghampiri Hiro Onoda, bilang, kamu sudah selesai bertugas. Siap. Dan dia berhenti perang, saudara. 29 tahun setelah dunia damai. Apa yang hendak saya sampaikan di sini, saudara? Hiro Onoda ini nggak bisa tenang. Karena dia nggak mau dengerin kebenaran yang terjadi di luar. Dia meragukan semua hal yang diberitahukan kepada dia. Dan dia terus hidup berperang. Karena dia menolak untuk percaya kebenaran yang terjadi di luar sana. Hari ini kita akan bahas tentang seorang bernama Thomas. Thomas kita tahu adalah salah satu murid Yesus. Yang hampir aja kehilangan kebahagiaannya. Karena dia menolak untuk percaya bahwa Yesus telah bangkit. Kita akan melihat bagaimana keraguan Thomas dibereskan. Kita akan melihat, makanya saya berikan judulnya Settle Our Doubt. Bukan settle our debt, bukan bereskan utang kita ya. Tapi bereskan rasa ragu kita ini loh. Kadang-kadang kita hidup terus dengan rasa ragu dan gak pernah dibereskan. Oleh karena itu melalui firman hari ini, melalui kehidupan Thomas, mari kita belajar bagaimana kita bereskan nih keraguan kita ini. Kita adalah manusia yang selalu punya pertanyaan, kadang-kadang kritis sebagai manusia. Tapi jangan hanya kritis saja, tapi bereskan kekritisan kita ini, saudara. Settle our doubts. Sebenarnya Thomas ini kasihan, saudara. Apes lah dia. Sebenarnya nggak percaya itu, yang ragu itu semua murid-murid waktu Yesus mati di kayu salib. Ketika Yesus dikubur, semua murid khawatir. Lalu
Yesus mulai menampakkan diri pada satu-satu, Maria Magdalena, kemudian tampil kepada, tiba-tiba muncul di tengah-tengah murid-murid yang lagi sembunyi. Yesus muncul, kemudian mereka percaya. Apesnya Thomas, waktu Yesus muncul, Thomas absen. Saudara, gak tahu kenapa, Alkitab gak tulisin kenapa. Mungkin dia lagi mager, malas gerak, mungkin dia mapul, malas kumpul. Saudara, gak tahu saya, saudara. Saya nggak tahu. Tetapi kasihan Thomas, karena ketidakhadirannya dia jadi topik bahasan hari ini, saudara. Dan apa yang terjadi kita lihat di sini. Tetapi, Yohanes 20:24. Tetapi Thomas, salah seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Dijelasin loh, di absen loh sama Alkitab. Thomas nggak hadir. Saudara, wow. Bayangin saudara, kalau saudara datang ke gereja, saudara di absen satu-satu sama dari depan di sini. Tadi Pastor Petra, ini hadir nggak? Hadir. Ini hadir nggak? Nggak hadir. Thomas ketahuan saudara, nggak hadir. Dan padahal mungkin Thomas pada saat itu selalu rajin, nggak pernah absen. Cuma satu kali dia absen, kecatat di Alkitab saudara. Dan kemudian pas dia lagi absen, Yesus hadir pula lagi. Dia absen di waktu yang sangat begitu penting. Ketika Yesus hadir menampakkan dirinya kepada murid-murid yang sedang ketakutan. Apes Thomas, saudara. Lalu ayat berikutnya dikatakan di dalam ayat 25. Setelah Thomas absen, terus dikatakan, jadi kata murid-murid yang lain kepada Thomas, kami telah melihat Tuhan. Bayangin saudara ya, saudara kalau misalnya saudara gak bisa hadir di dalam satu konser atau apa gitu yang seru banget, saudara karena sesuatu hal atau saudara ketiduran lupa saudara. Kemudian besoknya semua orang cerita, lu kemana? Rugi lu gak datang. Lu kemana? Rugi lu gak datang. Itu yang dialami Thomas saudara. Begitu dia datang besoknya berkumpul, ketemu Yohanes buka pintu. Woi mas, wah lu rugi kemarin gak datang. Masuk ke dalam, ayo masuk. Ketemu Yakobus, wah mas, wah lu rugi kemarin datang. Terus-terusan saudara. Ketemu dengan 10 murid yang lainnya. Bayangin, kesel gak saudara? Cerita yang sama, kata-kata yang sama, gua cuman sekali absen. Terus diginiin. Bayangin, Thomas merasa seperti itu. Dan mungkin di Alkitab bilang mereka, seolah-olah satu bersama-sama gitu ya. Mas, kamu kehilangan, kita melihat Allah. Enggak mungkin, siapa tahu, kita nggak tahu. Satu-satu ngomong seperti itu. Dan mungkin saking keselnya Thomas. Dia jawab di dalam ayat 25, dia bilang, gue gak percaya sebelum gue lihat luka Yesus. Sebelum gue taruh jari gue dan sebelum gue taruh tangan gue di lambung Yesus yang ditusuk. Gue gak mau percaya. Itu kata Thomas. Apa yang bisa kita belajar dari ayat ini? Tetapi Thomas, dikatakan. Thomas ini murid Yesus yang mengikuti Yesus 3 tahun secara dekat. Dia lihat Yesus mengadakan mujizat, dia lihat Yesus berjalan di atas air, dia lihat Yesus membangkitkan orang mati. Orang yang begitu dekat dengar ajaran Tuhan dari dekat, saudara. Tapi dia bisa mengalami keraguan tentang Yesus. Jadi saudara, kalau Thomas, murid-murid bisa ragu tentang Yesus, kita bisa gak saudara? Pasti bisa saudara. Artinya keraguan itu bisa terjadi kepada siapa aja. Tidak terkecuali siapapun. Siapa aja bisa ragu tentang Tuhan. Thomas murid-murid ragu. Abraham bapak orang beriman. Dia ragu Tuhan bisa berikan dia anak apa enggak. Benar enggak? Padahal udah dijanjiin. Tetap dia ragu. Billy Graham, seorang penginjil yang terkenal, pernah ragu tentang Alkitab. Apakah Alkitab ini bisa diandalkan apa enggak? Billy Graham, seorang penginjil yang bawa banyak orang bertobat, bisa ragu saudara. Lalu Yohanes Pembaptis. Saudara, yang kalau berkhotbah ada banyak yang bertobat juga, baptis. Dia yang baptis Yesus, dia yang bilang inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, Yohanes Pembaptis. Ketika dia di dalam penjara tiba-tiba dia bilang, dia kirim murid-muridnya dan bilang, coba tanya deh, itu Yesus benar-benar Mesias gak sih? Atau kita harus tunggu lagi? Yohanes Pembaptis, man. Orang yang begitu, pelayanannya begitu dahsyat, begitu kenal tentang Yesus.
Sebelum orang kenal Yesus, Yohanes sudah tahu Yesus ini anak domba Allah. Bisa ragu. Yohanes Pembaptis bisa ragu. Apalagi Yohanes kulit, saudara. Ya, Yohanes kulit juga pasti pernah ragu, banyak ragu malah, saudara. Gitu. Dan kemudian dikatakan di dalam ayat 20, Thomas berkata kepada mereka. Tadi keraguan bisa terjadi kepada siapa aja. Tapi apa yang kita lakukan ketika kita merasa ragu, mempertanyakan, benar nggak sini Alkitab, benar nggak sini Tuhan kayak begini. Apa yang harus kita lakukan? Thomas bilang, Thomas berkata kepada mereka, kalau saudara punya keraguan tentang Tuhan, jangan malu untuk share. Cerita tapi jangan sama orang yang percaya agama lain, saudara. Cerita dengan orang-orang. Thomas cerita kepada murid-murid yang lain. Dia bagikan ke Petrus, dia gak malu, dia bilang, gue gak percaya. Dia gak simpen dalam hati, dia ungkapkan, dia perkatakan kepada mereka semua bahwa saya gak percaya kecuali begini. Saudara, kalau kita punya pertanyaan tentang Tuhan, kita punya keraguan tentang Alkitab, ataupun apa yang kita sedang gumulkan hari ini, ungkapkan kepada teman-teman live group mungkin. Ungkapkan kepada pemimpin live group, saudara. Ungkapkan kepada pendeta, saudara. Saudara gak akan diketawain, saudara. Setiap kita pasti pernah bertanya sesuatu tentang Tuhan. Amin. Thomas gak malu, saudara, untuk mengungkapkan keraguannya. Sebenarnya Thomas ini ragu dengan dua hal. Yang pertama, Thomas ragu bahwa Yesus bangkit. Yang kedua, Thomas ragu dengan kesaksian teman-temannya. Benar gak saudara? Ada 10 orang loh yang bilang, saya melihat Yesus. Thomas masih gak percaya. Padahal seharusnya kesaksian 2 orang itu udah valid, saudara. Ini 10 orang bersaksi tentang hal yang sama ke Thomas. Thomas masih gak percaya. Thomas gak bilang, sampai saya ngelihat Yesus begini, saya gak mau percaya. Saudara, bukan hanya ungkapkan pertanyaan kita, keraguan kita kepada teman-teman kita. Ungkapkan keraguan kita kepada Tuhan. Bilang sampai Yesus, saya akan percaya kalau Yesus melakukan ini. Ungkapin aja, Tuhan, sulit buat saya untuk percaya Tuhan. Tuhan, susah untuk aku bisa mengerti ini Tuhan. Itu yang dilakukan, saudara. Billy Graham ketika dia khawatir, dia datang, dia berdoa, dia minta sama Tuhan, dia cari di dalam firman Tuhan apa yang jadi jawaban daripada keraguannya. Itu yang dilakukan, saudara. Tadi Yohanes Pembaptis, dia kirim murid-muridnya bertanya ke Yesus, apakah engkau benar-benar Mesias itu? Jadi datang ke orang-orang percaya, datang kepada Yesus tentang keraguan kita. Beberapa hari yang lalu saya makan malam bersama seorang bapak. Dan kemudian bapak ini cerita, Pak, saya lagi belajar untuk baca Alkitab bersama dengan anak-anak saya setiap malam. Oh, bagus dong Pak, iya. Lalu saya masuk ke dalam sebuah cerita di kitab Yosua. Dan dia melihat bahwa kok Tuhan ini kejam banget ya. Kalau saudara baca kitab Yosua. Ketika bangsa Israel mengalahkan Yeriko, Yosua disuruh bantai semua orang penduduk Yeriko. Siapapun itu, laki-laki, perempuan, anak-anak, habisin semuanya. Dan dia bingung, kok Tuhan bisa kejam seperti itu. Dia mulai bergumul. Tapi kemudian dia ungkapkan ke saya, Pak, saya bergumul. Apa maksudnya Pak? Kemudian saya jelaskan, saudara. Ini terlalu panjang kalau saya jelaskan semuanya, saudara. Tapi akhirnya saya jelaskan dan akhirnya dia bisa ngerti. Wow, ternyata Tuhan gak kejam. Tapi dia malah bisa melihat ada kasih karunia Allah terjadi di situ, saudara. Inilah kenapa pentingnya untuk mengungkapkan pertanyaan kita. Jangan disimpan sendiri, jangan cari jawaban sendiri, tapi ungkapin aja ke orang-orang. Siapa tahu ada orang yang bisa membantu saudara menjawab pertanyaan saudara. Jadi jangan pernah malu menanyakan keraguan kita tentang Allah kepada sesama orang percaya, kepada pemimpin live group kita, dan kepada pastor kita, saudara. Amin. Kita semua pastor ada di sini untuk saudara nanya sebenarnya. Saudara boleh lo nanya sama kita, saudara. Kalau kita bisa jawab, kita jawab. Kalau nggak bisa kita jawab, nanti kita jawab hari berikutnya gitu aja. Lalu dikatakan bahwa Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat paku pada tangannya. Dan kemudian, dan sebelum aku menaruh jariku ke dalam bekas paku itu, ayat 25. Dan menaruh tanganku ke lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya.
Thomas bilang, kalau sampai aku melihat lukanya, sampai aku menaruh jariku, sampai aku menaruh tanganku, baru aku percaya. Apa yang Thomas sedang lakukan? Thomas sedang taruh expectation. Ini harapan saya. Tuhan harus lakukan ini nih. Kalau saya bisa lakukan ini, kalau Tuhan lakukan ini buat saya, maka saya akan percaya sama Tuhan. Kalau Tuhan menjadikan ekspektasi saya menjadi kenyataan, reality, saya akan percaya. Artinya keraguan, apa itu keraguan, saudara? Bedanya keraguan dan ketidakpercayaan itu kita menolak untuk percaya, saudara. Orang Farisi ketika mendengar Yesus, melihat mujizat Yesus, melihat apa yang Yesus lakukan, mereka menolak untuk percaya. Mereka berkehendak untuk menolak percaya. Walaupun ada bukti, orang yang tidak percaya akan menolak untuk percaya. Beda dengan orang yang ragu. Keraguan itu adalah orang yang sebenarnya dia tadinya percaya, lalu karena sesuatu hal, dia kehilangan kepercayaannya itu. Tadinya Thomas percaya kepada Yesus, tapi tiba-tiba dia melihat Yesus mati, tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan tentang Yesus. Yesus mati tidak sesuai dengan ekspektasi Thomas. Lalu Thomas menjadi sulit percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Kok Tuhan mati? Bukankah itu pertanyaan banyak orang? Ragu adalah kita ragu dengan hal yang tadinya kita percaya, saudara. Dan Thomas mengatakan, aku perlu melihat, aku perlu menaruh tanganku. Dia meminta bukti. Orang yang ragu itu hanya perlu bukti lebih untuk percaya. Untuk kembali percaya. Itu saudara. Kita kadang-kadang udah percaya Tuhan. Tapi ketika kita membutuhkan sesuatu, kita menghadapi kesulitan. Kita kehilangan kepercayaan itu, benar gak? Karena Tuhan melakukan sesuatu yang di luar ekspektasi kita. Kesaksianmu. Jadi Thomas ingin banget, perlu banget untuk Tuhan memenuhi ekspektasinya. Kita ragu ketika harapan kita itu jauh lebih besar daripada kenyataan yang terjadi. Kenyataan itu lebih kecil daripada harapan kita, saudara. Apa maksudnya Pak John? Berapa dari kita kadang-kadang berdoa, berharap keluarga saya ini bisa sembuh Tuhan. Itu ekspektasi kita. Tapi kemudian ketika kita sudah berdoa, puasa, tiba-tiba Tuhan memanggil keluarga kita ini. Dan kenyataannya tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Dan kita mulai ragu, benar gak sih ini Tuhan ada? Benar gak sih doa ini bekerja? Kita ragu dengan itu. Kita berharap menikah dengan the right person. Orang yang pasangan yang benar. Benar gak saudara? Lalu ketika menikah kenyataannya, saudara, pasangan yang saudara pikir benar ini, pasangan yang benar. Benar-benar keselin kadang-kadang gitu saudara. Tiba-tiba benar-benar berlawanan dengan Anda. Benar-benar tidak sesuai dengan ekspektasi saudara. Dan saudara mulai ragu, benar gak nih ya yang dari Tuhan? Benar gak sih nih istri gue dari Tuhan? Lalu kita berdoa kerjaan, bisnis, tidak sesuai dengan ekspektasi. Kita tanya lagi, benar gak sih ini Tuhan? Yesus saat itu tidak sesuai dengan ekspektasi Thomas. Yesus bilang bahwa akulah juru selamat. Tapi Thomas melihat nyelamatin dirinya sendiri aja gak bisa. Bagaimana dia juru selamat? Tidak sesuai dengan ekspektasi Thomas. Makanya dia minta satu permintaan yang absurd. Aneh. Gak masuk akal. Konyol sebenarnya. Dengan dia minta Tuhan harus hadir. Saya colok tangan saya taruh jari saya baru saya percaya. Thomas sedang meminta Tuhan untuk memenuhi ekspektasinya Thomas. Saudara, berapa dari kita kadang-kadang bilang, Tuhan saya udah gereja loh. Gak pernah absen kayak Thomas. Kok doa saya gak dijawab Tuhan? Saya udah doa loh Tuhan, kok Tuhan gak sediakan? Saya udah puasa loh Tuhan. Tapi kok jodoh juga masih puasa Tuhan? Belum dapat. Kadang-kadang kita minta Tuhan memenuhi ekspektasi kita. Lalu ayat 26, 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada di dalam rumah itu. Dan Thomas
kali ini ada bersama-sama dengan mereka. Thomas kayaknya saya nggak mau kehilangan lagi deh. Pokoknya ada apapun juga saya tetap datang. Mau ada Piala Eropa juga saya tetap datang. Dia bilang, dia datang saudara dan 8 hari kemudian. Bayangin Tuhan itu nggak respon Thomas langsung besoknya. Kalau saya jadi Tuhan ketika Thomas ngomong itu, hari itu juga saya samperin Thomas. Benar nggak saudara? Mau buktiin, ayo saya samperin. Tuhan tunggu 8 hari men. Kadang-kadang Tuhan ambil waktu, mengizinkan kita untuk ragu. Tapi akan ada waktunya dia membuat kita menjadi tidak ragu lagi saudara. Amin. Satu hari saya pernah 2009 saya ngelamar kerjaan di sebuah hotel. Saya pikir saya bakal diterima. Tahu-tahu di jawabannya Anda overqualified, makanya nggak diterima. Overqualified nggak diterima saudara. Gimana ini perusahaan, saya bilang gitu. Overqualified, harusnya diterima dong overqualified. Jadi terimanya yang underqualified atau gimana saya? Saya kecewa saudara. Saya tanya sama Tuhan, overqualified ditolak Tuhan, gimana ini? Lalu nggak ada jawaban. Tapi kemudian bulan Juli 2009 saya dapat jawaban yang daripada Tuhan. Hotel tempat saya ngelamar itu, yang harusnya saya kalau diterima saya kerja di situ, dibom. Dan ada korban jiwa. Perlu berbulan-bulan untuk saya bisa ngerti jawaban Tuhan. Kadang-kadang Tuhan gak jawab pertanyaan kita langsung. Tapi Tuhan akan jawab dengan caranya Tuhan. Amin. Yusuf, mungkin dia nanya, kenapa saya di Mesir ya? Kenapa kakak-kakak saya kejam banget? Tapi ketika dia udah jadi orang kepercayaan di Mesir, baru dia ngerti. Oh, Tuhan melakukan ini untuk kebaikan. Perlu bertahun-tahun sampai Yusuf mengerti apa maksud Tuhan. Di balik kejadian yang mengecewakan kita, selalu ada rencana Tuhan untuk kebaikan. Amin. Saudara mungkin mengalami hal-hal yang mengecewakan, mempertanyakan Tuhan, tapi Tuhan punya maksud untuk kebaikan saudara. Dan kemudian dikatakan bahwa 8 hari murid-murid bersama dengan Tuhan Yesus. Saudara, murid-murid ketika dengar Thomas gak percaya, terus Thomas minta permintaan yang ajaib itu. Murid-murid gak jauhin Thomas saudara. Mereka tetap mengundang Thomas. Mas datang ya. Mas ngumpul yuk mas. Gitu. Kalau Jawa, kalau Inggris Tom gitu kan. Gitu. Kemudian mereka mengundang Thomas. Mereka gak menjauhi Thomas. Walaupun Thomas masih punya pertanyaan, masih punya keraguan. Mereka gak jauhin Thomas saudara. Kita gak bilang, dia aneh udahlah gak usah diajak ke gereja lah. Justru yang aneh ini yang diajak ke gereja saudara. Amin. Mereka yang masih punya pertanyaan ini yang ayo kita ajak ke gereja. Mereka gak kucilin Thomas. Mereka tetap menyambut Thomas. Dan juga Thomas, walaupun dia punya keraguan, dia gak berhenti datang beribadah. Makanya firman bilang jangan menjauhi ibadah, pertemuan-pertemuan ibadah. Kenapa? Karena kita bisa semakin mengenal Yesus. Amin saudara. Thomas gak berhenti tuh. Jadi saudara, kalau saudara di sini masih punya banyak pertanyaan tentang Tuhan, jangan stop ibadah saudara. Jangan, saya masih punya pertanyaan, saya malu datang ke gereja. Datang aja ke gereja, kayak Thomas masih tetap datang ke gereja. Walaupun punya banyak pertanyaan. Amin. Yudas 1:22 dikatakan di dalam TSI, terjemahan sederhana Indonesia. Tunjukkanlah belas kasihan dan kuatkanlah saudara-saudari kita yang ragu-ragu. Kalau ada teman-teman kita yang masih ragu tentang Tuhan, masih ragu tentang Yesus, punya pertanyaan tentang Yesus, tunjukkanlah belas kasihan. Kuatkanlah mereka yang ragu-ragu. Kenapa Yudas? Ini Yudas, bukan Yudas Iskariot saudara. Ini Yudas saudara tirinya Yesus. Saudara tahu Yesus punya saudara tiri? Ini Yudas, saudara daripada Yakobus yang adalah saudara tiri daripada Yesus. Kenapa dia bisa nulis gini? Karena dia juga dulu ragu-ragu nih, adek gue, ini kakak gue benar-benar Tuhan gak sih? Bayangin saudara-saudara punya kakak yang ngaku-ngaku Tuhan, saudara. Hello. Tapi Yesus berbelas kasihan dengan dia. Kasihan dia, lu belum ngerti sekarang, tapi nanti lu bakal ngerti. Dia tahu, dia melihat bagaimana Yesus menunjukkan belas kasihannya kepada dia. Makanya dia bilang, tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang masih ragu-ragu. Kita yang udah tahu banyak, tunjukkanlah kasihan. Amin saudara. Jangan kita merendahkan orang yang masih punya banyak pertanyaan. Jangan saudara. Saya pernah bantuan orang, dia bilang, Kak aku gak mau bahasa roh, kenapa? Karena dulu di gereja yang dulu, katanya kalau
bahasa roh itu kamu naik level rohani. Jadi kalau belum bahasa roh levelnya masih rendah. Saya bilang emang ada level-levelan, saya bilang gitu. Kasihan saudara. Kalau orang masih punya pertanyaan, berikan jawaban, bukan berikan level saudara. Amin. Keraguan dapat menolong kita semakin mengenal Tuhan, bukan semakin jauh dari Tuhan. Thomas ragu, tapi keraguannya ini menjadi cara Tuhan untuk membuat Thomas semakin mengenal Yesus. Amin saudara. Jadi kalau kita ragu, wah gue makin murtad nih sama Tuhan. Enggak saudara, siapa tahu ini kesempatan saudara untuk semakin mengenal Tuhan. Lebih lagi. Keraguan Thomas menuntun Thomas kepada perjumpaan dengan Yesus yang bangkit dari kematiannya. Dan perjumpaan ini membuat Thomas mengenal Yesus lebih lagi. Ayat 26. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang. Dia berdiri tengah-tengah mereka dan mengatakan, damai sejahtera bagimu. 3 kali Yesus menampakkan diri kepada orang. 3 kali dia mengatakan, damai sejahtera bagimu. Tadi pagi Pastor Jesse membahas apa itu shalom. Apa itu harga daripada shalom. Saudara. Dan Yesus ketika dia datang ke situ. Dia gak datang kayak, Thomas, mana Thomas? Gitu, enggak begitu saudara. Saya dulu lama gak gereja bertahun-tahun saudara. Terus saya diundang ke gereja sama teman-teman saya. Datang lalu gereja, saya datang gereja. Terus di gereja ini ada salam-salaman gitu. Salam damai, salam damai, salam damai. Karena saya udah lama gak gereja, saya ngeliat ini orang ngomong apa sih sambil salam damai. Peace be with you, benar gak? Saya karena udah lama gak gereja, jadi saya nyalamin orang, nice to meet you, nice to meet you, nice to meet you. Teman saya bilang, peace to be with you John, katanya, bukan nice to meet you. Oh, saya udah lama gak gereja. Saya bilang, Yesus datang ke tengah murid-muridnya bukan bilang, nice to meet you Thomas. Kamu absen kemarin, nice to meet you. I'm here to meet you Thomas. Enggak. Yesus datang di tengah-tengah mengatakan, peace to be with you Thomas. Karena Thomas masih punya keraguan. Di dalam kitab Yakobus dikatakan orang yang bimbang seperti ombak air, seperti air, gelombang air yang pergi ke sana kemari ditiup angin. Orang yang dua hatinya tidak tenang hidupnya. Kenapa Yesus datang ke tengah murid-muridnya dan mengatakan peace be with you. Karena mereka hidupnya masih bimbang. Dan Yesus mengatakan, peace. Tenangkan badai di dalam kehidupan kamu. Stop takut. Stop ragu. Saudara. Yesus datang, enggak menjatuhkan Thomas. Dia enggak langsung, siapa yang enggak percaya tadi? Saya udah nunggu-nunggu nih waktunya untuk membuktikan. Enggak, Yesus enggak bilang gitu. Yesus enggak marahin Thomas. Thomas, gue udah ajarin lu. Kok lu enggak ngerti-ngerti sih Thomas? Yesus datang untuk memberikan Thomas ketenangan, damai sejahtera, saudara. Itulah yang terjadi ketika Yesus hadir di kehidupan kita. Dia menjawab pertanyaan kita dan memberikan ketenangan dalam kehidupan kita. Amin. Lalu firman berkata, lalu dikatakan bahwa Yesus berkata kepada Thomas, taruh jarimu di sini. Lihat tanganku, ulurkan tanganmu dan taruhlah ke lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Saudara, Yesus saya bilang, membuat ekspektasi Thomas terpenuhi saudara. Kenyataan tidak kurang daripada ekspektasi, tapi Yesus memenuhi, menggenapi ekspektasinya Thomas. Untuk supaya Thomas, udah ya Thomas, kamu udah ngelihat kenyataannya sesuai dengan ekspektasi kamu. Jangan lagi kamu ragu. Lalu respon Thomas. Thomas jawab, OMG, ya Tuhanku dan Allahku, dia bilang gitu. Benar kan saudara? Ya Tuhan. Itu respon Thomas. Menarik buat saya dikatakan Tuhanku, Allahku. Dia gak bilang ya Tuhan, ya Allah. Thomas mengalami secara pribadi bahwa engkau
bukan hanya Tuhan bangsa Israel. Bukan hanya Tuhan yang dipercaya sama teman-teman saya. Engkau adalah Tuhanku dan Allahku. Keraguan Thomas membawa Thomas kepada kepercayaan kepada Yesus yang jauh lebih dalam, jauh lebih personal dari sebelumnya. Amin, saudara. Dan kemudian, saudara, luka Yesus, Jesus wounds, proof, membuktikan, luka Yesus membuktikan bahwa dia bisa dipercaya. Dan luka Yesus membuktikan agar kita bisa menghilangkan semua keraguan kita. Benar gak, saudara? Hanya lihat lukanya aja loh, saudara. Yesus masih hanya mengasih tahu tangan dan lambung. Kaki belum, Thomas. Tapi luka Yesus menyembuhkan Thomas daripada keraguannya. Dan Yesus bilang, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Thomas karena udah percaya, udah lihat sekarang, dia percaya. Yang Yesus sampaikan berikutnya adalah untuk kita. Kita boleh berbahagia sebagai anak-anak Tuhan. Kita ini diberkati, kita bukan diberkati ketika Tuhan Yesus datang seperti Thomas. Mungkin Tuhan datang secara pribadi ke beberapa orang, tapi bagi kita yang tidak melihat Yesus, tidak mengalami Yesus langsung lihat, kita hanya percaya karena Alkitab yang kita baca, saudara. Dikatakan kita ini juga orang-orang yang diberkati, kita juga orang-orang yang berbahagia karena kita belum melihat, tetapi kita udah percaya. Kita percaya juga karena kita percaya satu hari kita akan melihat Tuhan. Amin, ketika kita kembali ke surga, kita akan bertemu dengan Tuhan. Itu, saudara. Thomas sembuh dari keraguan-raguannya ketika dia melihat luka Yesus. Bukankah ada ayat yang mengatakan, kita sering katakan, bilur-bilurmu apa? Menyembuhkan. Bilur-bilur Yesus, luka Yesus, itu yang menyembuhkan keraguan Thomas. Itu yang menyembuhkan keraguan-raguan Thomas. Oleh karena itu, saya mau ngajak kita semua yang ragu. Tuhan mau saudara ingat tentang apa yang Yesus lakukan 2000 tahun yang lalu. Bahwa lukanya yang dia lakukan 2000 tahun lalu di atas kayu salib itu cukup untuk menghilangkan keraguan kita, saudara. Di dalam Roma 8:37, saya nggak ada ayatnya di sini, dikatakan bahwa di dalam Alkitab mudah dibaca, dikatakan bahwa kita telah memperoleh kemenangan melalui Dia yang menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Kita telah memperoleh kemenangan, ada kepastian kemenangan melalui Tuhan. Tuhan yang seperti apa kita bisa menemukan kemenangan? Tuhan yang menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Bagaimana Tuhan mendemonstrasikan kasih-Nya kepada kita, saudara? Orang di luar sana sering bicara, Tuhan itu kasih, Tuhan itu kasih. Coba tanya, Tuhan kamu kasih-Nya nunjukinnya gimana? Tuhan saya menunjukkan kasih-Nya dengan bagaimana? Dikatakan di dalam Roma, Dia menunjukkan kasih-Nya, mendemonstrasikan kasih-Nya dengan Dia mati bagi kita, bahkan ketika kita berdosa. Kematian Kristus memberikan kepastian buat kita bahwa kemenangan sudah ada di dalam kita. Bukan karena kita, tetapi melalui Allah kita punya kepastian kemenangan yang daripada Tuhan. Amin. Itu Allah kita, saudara. Artinya yang Yesus lakukan di kayu salib itu cukup untuk jadi bukti bahwa kita tidak perlu ragu, kita tidak perlu takut, kemenangan sudah ada di dalam kita karena apa yang Yesus telah lakukan di kayu salib. We can find assurance by looking at what Jesus has done at the cross. Di dalam Ibrani dikatakan, terus ingat Yesus, pandang Yesus, fix your eyes upon Jesus. Kenapa? Karena ketika kita terus fokus kepada Yesus, kita akan menemukan kepastian di dalam perjalanan hidup kita ini. Amin, saudara. Abraham, dia bimbang, saya udah 100 tahun Tuhan, bisa gak istri saya hamil?
Tapi Alkitab bilang di tengah-tengah keraguan Abraham, di dalam Roma 4:20 dikatakan, tetapi terhadap janji Allah Abraham gak bimbang. Apa yang menghilangkan kebimbangan Abraham? Janji Tuhan. Dia tidak bimbang karena ketidakpercayaannya, tapi malah diperkuat imannya dan ia memuliakan Allah. Dengan penuh keyakinan dikatakan Abraham percaya karena Tuhan berkuasa melaksanakan apa yang Tuhan janjikan. Abraham di keraguannya, dia memperkuat imannya dengan tidak bimbang dengan janji Tuhan. Jangan bimbang dengan janji Tuhan bahwa melalui Yesus saudara dan saya diselamatkan. Abraham gak bimbang, tapi dia malah diperkuat imannya dan dia pakai untuk memuliakan Allah dengan penuh keyakinan. Karena dia tahu Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang dia akan janjikan. Tahukah saudara bahwa Yesus berkuasa untuk menghapus dosa saudara. Yesus berkuasa untuk mengampuni semua kesalahan saudara. Yesus berkuasa untuk menyelamatkan saudara. Mari saudara, hari ini kita boleh mengerti bahwa Yesus itu lebih besar daripada setiap keraguan kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Tuhan, pada saat ini melalui hidup Thomas, Tuhan, kami melihat bahwa masih ada harapan bagi kami yang masih punya pertanyaan tentang Tuhan. Kami gak ditinggalkan, kami gak dicuekin sama Tuhan, kami gak dikucilkan. Tapi Tuhan malah memperhatikan, bahkan Tuhan memenuhi setiap keraguan kami dengan jawaban yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Melalui cerita Thomas ini kami melihat bagaimana Tuhan itu selalu setia. Bahkan ketika kami ragu, Engkau setia untuk mau menjawab setiap keraguan kami. Thank you Lord. Thank you Lord. Mari kita angkat lagu ini, saudara, kita katakan I stand. So I'll stand with arms high and heart abandoned in awe of the one who gave it all. So I'll stand, my soul, Lord, to you surrendered. All I am is yours. I'll stand.
berdiri Tuhan, dengan tangan terangkat dan hati berserah. Walaupun masih banyak pertanyaan-pertanyaan di dalam pikiran kami, tapi kami mau serahkan semuanya kepada Engkau. Karena kami tahu Engkau adalah Tuhan yang menjawab setiap keraguan kami. Dan Tuhan, pada saat ini kami mau berpegang kepada apa yang telah Engkau lakukan di kayu salib Tuhan. Harganya telah Kau bayar Tuhan Yesus. Kau telah berkorban mati bagi kami Tuhan. Kami mau pegang ini Tuhan. Kami mau pegang ini. Walaupun masih banyak keraguan dalam kehidupan kami. Tapi apa yang Yesus lakukan di kayu salib cukup untuk buat kami berdiri, memuji-Mu dan berserah kepadamu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin.